Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tanda mempunyai arti dan maknanya tergantung kepada yang menandakan dan yang ditandakan. Di dalam kehidupan kita, seringkali dan bahkan boleh dikatakan kerap, kita mempergunakan berbagai macam tanda untuk mengungkapkan dan menyatakan maksud hati kita. Tanda kita mencintai orang dengan sekuntum mawar. Tanda bahwa kita turut berbahagia memberikan kado dan lain sebagainya. Di dalam kutipan bacaan Injil tadi diceritakan bahwa orang-orang para Farisi dan ahli Taurat belum juga menangkap akan tanda kasih yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dalam diri Yesus Kristus. Maka mereka masih menuntut dan minta tanda. Tetapi Yesus tidak akan pernah memberikan tanda kepada mereka selain tanda Nabi Yunus. Yunus mewartakan pertobatan kepada orang-orang Ninive, dan mereka pun akhirnya bertobat oleh karena pewartaan yang disampaikan oleh Yunus. Yesus Kristus yang hadir adalah Yesus Kristus yang mempertobatkan orang. Yesus yang mengajak orang untuk hidup di dalam suatu kebaharuan. Namun ajakan Yesus, berbagai macam pewartaan dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus kiranya belum cukup bagi mereka untuk mampu menangkap tanda kasih dari Allah itu. Baru nanti ketika Yesus wafat dan bangkit, orang-orang menjadi percaya bahwa Dia adalah sungguh Allah yang menyelamatkan, Allah yang dinanti-nantikan, Allah yang memberikan kehidupan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan, agar kita semakin dimampukan untuk menangkap tanda-tanda kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam keseharian kita. Dan kalau kita sungguh menyadari, kita hanya akan selalu bisa bersyukur, karena hidup kita sungguh bisa berkelimpahan oleh karena kasih Allah sendiri yang mewujud nyata di dalam berbagai macam tanda.
yang bisa kita nikmati, kita terima, kita rasakan di dalam kehidupan ini. Secara konkret, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata-kata yang keras barangkali itu menjadi tanda perhatian mereka kepada kita. Kata-kata yang sayang pun juga bisa kita artikan sebagai tanda kasih dari mereka. Pendek kata, terkait dengan itu semua, kita diajak untuk melihat secara positif berbagai macam hal yang terjadi di dalam keseharian kita. Di balik seluruh peristiwa yang dihadirkan di dalam berbagai macam tanda itu, kita semoga semakin mampu bahwa Allah sendiri dengan kasih-Nya senantiasa memperhatikan kita.